Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Kami di sini ingin mewawancarai Ibu apakah Ibu bagaimana Ibu Kepala Sekolah mengelola program kerja sekolah secara keseluruhan. Kalau untuk membuat program, ibu tentunya berkolaborasi dengan guru ya. Jadi apa yang kita buat, kita buat bersama-sama. Dan apa strategi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan? Kalau strategi, yang pertama tentu classroom supervisi. Kita melalui kelas untuk meningkatkan kinerjanya dengan supervisi, dengan kolaborasi. Kita aktifkan kerja di sekolah. Semua permasalahan itu kita selesaikan di Kombel. Kita punya komunitas belajar. Untuk setiap hari itu ada hari belajar diri 1 jam sehari, itu kita manfaatkan melalui Kombel. Nah, itu cara ibu untuk selain dari itu juga kita sekarang selama pelatihan ini pelatihan PM selama 3 bulan ke depan sampai Desember. Kemudian kita juga menggunakan buku seperti kecamatan. Kemudian kita juga ada mengadakan workshop, seminar-seminar di seminar-seminar yang melalui WA. Nah, itu ibu selalu tekankan kepada guru untuk mengikuti. Itu Dan bagaimana Ibu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? kalau mengevaluasi itu ada catatan tersendiri bagi ibu. Yang pertama dengan supervisi. Supervisi itu dilaksanakan 3 bulan sekali. Itu ada supervisi perangkat pembelajaran yang disediakan guru, kemudian ada perencanaan pembelajaran, ada pelaksanaan. Ada 3 macam supervisi. Kemudian selain dari itu, setiap ada permasalahan kita selesaikan secepatnya. Kemudian kalau ada workshop, ada seminar, kita selalu anjurkan mengikuti. Kemudian kita juga ada buku pemantauan, itu pemantauan pembelajaran. Itu ada catatan tersendiri bagi guru. Kalau ada kendala langsung kita selesaikan secepatnya. Sejauh mana sih Bu keterlibatan guru dalam menyusun program sekolah? Kalau keterlibatan guru itu memang setiap awal tahun itu kami mengadakan rapat bersama wali murid malah. Setelah wali murid program apa yang kita buat, kita juga konfirmasi dengan wali murid terus bersama kakiku udah nyot-nyotan, bengkaknya udah. Kita mengambil Berapa kan? Udah gak sakit. apa kan banyak program tuh yang harus dibuat. Nah, kita ambil prioritas yang terpenting. Jadi untuk itu kita bersama-sama dengan guru semuanya terlibat. Jadi kita kan ada di dalam SK tugas beliau itu kan ada itu, ini bagian ekstrakurikuler ini ekstra ini. Setiap guru ada. Mereka berkewajiban untuk membuat program masing-masing. Untuk program sekolah itu kita bersama-sama. Jadi keterlibatan mereka itu memang memang kuat, memang terlibat kami semuanya untuk menyusun program. Dan bagaimana sih Ibu membangun budaya kerja yang positif di lingkungan sekolah? Yang budaya ya. Kalau budaya kerja memang itu karena kita dulu sekolah penggerak yang angkatan 1, berarti kita dipilih sama menteri yang sebelum ini kan. Kita ikut tes. Jadi kita ikut tes itu kebetulan 13 sekolah ibu lulus waktu itu, maka ditunjuk kami sekolah penggerak. Kami diberi bantuan bos kinerja sampai sekarang sudah 5 tahun. Jadi untuk itu semenjak itu kami sudah sudah membudayakan budaya positif ini di sekolah. Yang pertama untuk anak-anak itu 5S nya, itu sapa, sopan santun. Dan 5S itu setiap hari kita membudayakan itu bersalaman dengan guru siapapun yang datang. Kemudian untuk
membangun situasi yang kondisi ini, kita tidak ada rahasia-rahasia antara kita. Semua yang terasa ungkapkan yang tidak mengenakan di depan kita bersama. Jadi tidak ada bicara-bicara di belakang, nggak ada curiga-curiga soal orang tidak ada. Jadi apa yang terasa, yang tidak tahu langsung tanya, yang tidak mengerti jangan malu-malu bertanya, dan yang tahu, yang mengerti itu berkewajiban memberitahu yang lain. Jadi dapat satu dapat semua, itu kami. Jadi kalau ada masalah, itu masalah kita semua. Kalau umpamanya kita gembira kita semua. Jadi semua kita merasa senasib, seperjuangan, sepenanggungan. Itulah cara membangun budaya. Kemudian dengan anak juga, kita berbicara itu ya baik kita sama kita, baik anak sama anak, itu tidak boleh bicaranya yang tidak wajar lah, bicaranya yang sopan. Kemudian yang bagaimana berbicara antara seorang guru dengan anak, anak dengan anak dengan guru. Nah, itu ada aturannya bagi kami di sini. Nah, itu mungkin trik-trik kami. Kemudian kami juga menciptakan sekolah ramah anak namanya. Ramah anak itu tentu semampu kita ya. Itu dengan menyediakan fasilitas seperti area-area baca, tempat-tempat duduk, kemudian pelayanan kita kepada anak. Kalau seandainya ada masalah dengan sekolah, nah itu wali muridnya langsung datang ke sekolah atau langsung telepon. Itu kira-kira sebagian trik yang kami lakukan di sini. Dan bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai kurikulum yang berlaku? Ya. Kalau kurikulum, kalau Ibu sendiri itu sudah 3 kurikulum yang Ibu lalui untuk pelatihannya. Pertama dulu kurikulum 13, Ibu sebagai sekolah, Ibu sebagai pilot project, Ibu melalui beberapa tahun. Kemudian setelah itu kurikulum merdeka, kita juga sebagai pilot project di sini. Kita juga pelatihan kita yang dahulu daripada teman-teman. Sekarang pembelajaran mendalam ini, kurikulum yang 2025 ini kita juga jadi pilot project. Jadi kita yang lebih dulu latihan dari sekolah lain gitu. Jadi untuk memastikan kurikulum yang dipakai ini, itulah kita melakukan role model. Ini kan kita sedang pelatihan ini. Jadi kurikulum ini rencana Ibu, mungkin ini sudah berjalan, kemarin sudah dia mengambil video dulu ya. Kita lakukan role model bagaimana pelaksanaan pembelajaran mendalam itu yang sebenarnya. Kemudian diobservasi oleh semua guru. Nanti kita adakan refleksi, tanya jawab, apa yang belum muncul, apa yang sudah muncul, apa yang sudah baik, kita refleksi, kita bahas bersama. Jadi untuk memastikan berjalan, tentu Ibu masuk kelas untuk supervisi dengan adanya instrumen apa ini sudah berjalan atau belum, itu dengan supervisi. Ibu, jadi apa bentuk supervisi akademik yang dilakukan terhadap guru? Kalau supervisi ada instrumennya, ada instrumen supervisi. Perangkat itu apa sudah ada dibuat oleh guru, seperti umpamanya CP-nya apa sudah ada, TP-nya, kemudian rencana pembelajarannya bagaimana, agendanya, harian guru. Nah, itu ada beberapa poin untuk perangkat. Nah, kemudian ada instrumen RPM. Sekarang kan RPM namanya, rencana pembelajaran mendalam. Jadi ada instrumennya itu, apa ini sudah muncul di RPM atau belum. Kemudian ada lagi instrumen pelaksanaan, kita masuk ke kelas, bagaimana pelaksanaan pembelajaran mendalam ini sesuai dengan instrumen yang kita buat tadi. Ini pakai instrumen. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mendukung inovasi pembelajaran dan penggunaan media belajar di kelas? Kalau media, kalau sekarang karena kemajuan teknologi kita tidak susah mencari media ya, semua dari AI ya. Tapi walaupun seperti itu, kita di sekolah ini sudah 5 tahun dan sekarang kita punya smart TV setiap kelas. Jadi dengan sudah 5 tahun terakhir kita belajar
dengan YouTube, apapun bisa dicari di sana kan, pakai smart TV setiap kelas sudah ada. Sekarang ada lagi bantuan IFP ini, itu seperti papan tulis yang tadinya papan monitor, sama dengan TV juga yang besar itu kan, sudah ada lagi bantuannya. Jadi walaupun AI-nya bisa diakses setiap saat, tapi ibu selalu menekankan bahwa media itu sebaiknya yang konkret, apalagi anak SD kan. Jadi kalau ada yang kita usahakan konkret, kita pakai yang konkret. Sebab dengan konkret ini anak lebih dekat dengan lingkungan yang ini seperti bawang umpamanya kan, bawang merah, ini yang bawang, ini yang jahe. Jadi tahu anak-anak. Kalau hanya melihat gambar, dia tidak bisa memegang, melihat langsung, tidak bisa merasa gitu. Jadi ibu selalu menekankan pemakaian peraga yang konkret kalau itu bisa diusahakan. Tapi kalau tidak, silakan memakai AI. Dan pemanfaatan digital itu memang harus wajib, ibu wajibkan untuk memakai. Seperti apa upaya sekolah dalam meningkatkan literasi dan numerasi siswa? Literasi numerasi itu memang salah satu poin yang penting dalam lapor pendidikan kami. Jadi untuk peningkatan literasi dulu, rapor pendidikan ibu literasi itu merah dulu waktu tahun 2021 nggak salah itu. Setelah kami mengadakan beberapa kegiatan untuk peningkatan itu, terus berubah hijau. Kegiatan-kegiatan untuk peningkatan itu, kalau literasi sekarang kami ada hari literasi setiap minggu, itu hari Rabu. Hari Rabu itu hari literasi kami. Dan hari Senin kami upacara pagi, hari Selasa senam, hari Rabu itu literasi. Hari literasi itu pagi-pagi itu menjelang masuk itu anak tuh boleh mengekspresikan, boleh dia berpantun di depan, boleh menyanyi, boleh bercerita, boleh kemudian mengisi mading untuk meningkatkan literasi. Kemudian banyak memberikan soal-soal yang soal cerita agar mereka bisa memahami informasi yang ada di soal cerita. Jadi ibu menganjurkan kepada guru kalau memberikan soal kepada siswa, baik itu soal formatif, sumatif, banyakkan soal cerita. Jadi dia terbiasa dia memahami bacaan-bacaan tersebut, dengan sendiri otomatis nanti literasinya akan meningkat. Itu juga numerasi itu banyak permainan, kan kalau di SD kan numerasi itu kan banyak ke matematika kan, di angka-angka. Jadi kalau seandainya ada soal-soal, nanti kita manipulasi ya dengan benda-benda konkret. Jadi soal-soal yang soal-soal cerita, sehingga dia bisa mengubah soal cerita ini menjadi menjadi soal yang lebih dia mengerti gitu. Jadi itu kalau literasi itu seperti pemanfaatan perpustakaan, membuat area-area baca di luar kelas, ada pojok baca dalam kelas, kemudian 15 menit menjelang belajar itu membaca, diminta jurnal apa yang dibaca tadi gitu. Di setiap pojok itu sudah ada pustaka mini namanya pojok baca dalam kelas. Itu literasi yang kami lakukan. Kemudian mengisi papan mading, majalah dinding. Jadi sekarang majalah dinding itu kan di sini dulu karena angin hujan habis semua. Jadi mau diisi lagi, masih kosong majalah dinding, mau diisi lagi nanti. Mungkin itu yang kami lakukan untuk literasi dan numerasi. Alhamdulillah literasi numerasi kami di rapor pendidikan setiap tahun udah hijau, udah meningkat. Bahkan kami tahun kemarin kami mengimbas ke sekolah lain. Itu langsung dipilih oleh menteri. Kami di sekolah di sini dipilih 3 SD, itu di Pegaruyung 1, di Sarwaso, di sini 1, untuk mengimbaskan ilmu kita ke SD itu, untuk menaikkan rapor pendidikannya. Alhamdulillah naik rapor beliau, dia dapat bos kinerja lagi. Itu cara-cara kami yang kami lakukan, dan kami mungkin akan terus meningkatkan bagaimana literasi numerasi ini terus meningkat nanti.
Dan bagaimana Ibu selaku kepala sekolah menindaklanjuti hasil evaluasi belajar siswa? Untuk hasil belajar siswa, kalau untuk kan ada asesmen tuh, ada asesmen awal, ada asesmen formatif dan sumatif. Kalau untuk asesmen awal itu anak-anak itu diberi pertanyaan atau soal ataupun secara lisan tulisan sebelum mereka belajar. Itu diwajibkan kepada semua guru sebelum mulai pelajaran. Boleh secara lisan pertanyaan, boleh tulisan, boleh dengan praktik. Jadi itu untuk mengukur kemampuan awal mereka. Kemudian di dalam proses itu namanya penilaian formatif. Nah itu boleh latihan, LKPD, kemudian juga ada PR, mungkin diskusi dan semacamnya. Jadi dalam formatif ini anak-anak sebanyak mungkin guru memberikan latihan, sebanyak mungkin guru memberikan umpan balik, memberikan evaluasi sehingga TP yang mereka pelajari itu benar-benar tuntas di proses pembelajaran. Setelah itu ada lagi ujiannya nanti, asesmen sumatif. Berarti itu di akhir ya, seperti di akhir pembelajaran. Jadi tiga-tiganya ini harus lakukan guru sehingga nanti murid kalau dia sudah mantap di proses di formatif, itu di sumatif nanti akan ngikut aja, akan tuntas kan. Nah itu Ibu tekankan di formatif, jadi tuntaskan di formatif di dalam proses pembelajaran. Dan bagaimana pola komunikasi Ibu sebagai kepala sekolah dengan guru, siswa, dan orang tua, Bu? Kalau komunikasi, alhamdulillah dengan guru, alhamdulillah lancar, aman. Kemudian terus berkolaborasi, apapun masalah kita kolaborasikan. Kita punya kombel, di dalam kombel itulah wadah untuk kami segala permasalahan kita tuntaskan, kita bahas di dalam kombel. Dan untuk murid tentu kita memfasilitasi guru bagaimana murid itu bisa belajar dengan aman, nyaman. Dan untuk orang tua komunikasinya itu alhamdulillah mendukungnya, komite orang tua selama ini lancar. Jadi apapun kita ingin komunikasi, ingin rapat, ya mereka datang mendukung apapun program sekolah. Jadi komunikasi dengan orang tua itu memang perlu, ya, itu salah satu mitra kami di sekolah untuk menjalankan program sekolah. Alhamdulillah lancar. Apakah sekolah memiliki program kemitraan dengan masyarakat atau lembaga lain? Jika iya, seperti apa? Sudah pasti ya, kemitraan itu memang harus ada ya. Kita membuat dulu kita membuat perjanjian kerjasama dengan kepolisian ya, kepolisian terkait dengan keamanan anak-anak, mungkin narkoba segala macam. Nah, mereka bisa memberi kita panggil atau kita minta dia ke sini untuk memberikan arahan kepada murid-murid tentang keamanan narkoba. Apalagi kita kan letaknya di pinggir jalan ini, kan rawan kecelakaan. Jadi polisi nanti mitra kita untuk keamanan dan kejahatan-kejahatan. Kemudian untuk puskesmas, itu kita juga membuat semacam surat kerjasama gitu. Jadi dari puskesmas ini nanti kita bekerja sama di dalam imunisasi anak-anak, di dalam cek kesehatan, kemudian UKS. Itu kerjasama kita dengan puskesmas dan toko masyarakat. Kita juga minta toko masyarakat yang ada di sekitar ini untuk mendukung. Dalam rapat-rapat kita mengundang untuk membuat program. Kemudian dengan Budi memang tidak ada, dunia usaha memang tidak ada di sini kan. Jadi dengan Budi kami memang tidak ada membuat kerjasama, tapi dengan masyarakat, komite, orang tua, alhamdulillah ada. Dan bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mengelola kegiatan ekstrakurikuler agar mendukung pengembangan karakter siswa? Memang kegiatan ekstra itu ada pengembangan karakter ya. Untuk sekarang ekstrakurikuler itu yang kami lakukan yang
kemarin ini, tahun kemarin itu silat. Dengan silat ini kami sudah meraih medali emas, perak, perunggu di tingkat provinsi. Jadi anak-anak kita sudah banyak, ada mungkin 5 kali mereka lomba ke tingkat provinsi, mereka sudah mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu. Itu untuk silatnya. Lagi pula silat ini diwajibkan ekstrakurikuler di tanah datar. Kemudian tapis. Kalau untuk tapis itu kami memberdayakan guru agama. Jadi guru agama di sini yang mengajarkan tapis 1 kali seminggu, silat 1 kali seminggu. Kemudian untuk yang lain musik, kemudian untuk pramuka itu kami berdayakan guru-guru di sini. Dan bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah merencanakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah? Oh iya. Memang sarana, kalau ini sekolah ibu ini termasuk sekolah yang kecil ya, sekolah kecil dan murid sedikit. Nah, kalau murid sedikit tentu dana yang kami terima tentu juga sedikit, tidak mencukupi. Bisa kita lihat sekarang ini kalau kita banding dengan sekolah-sekolah yang jauh ketinggalannya lagi segi fisik, kemudian dari perlengkapan mungkin jauh kita ketinggalan. Tetapi kita berusaha untuk meningkatkan dalam proses pembelajaran. Buktinya kami sudah sudah kami ditunjuk sebagai pilot project kurikulum Merdeka dulu, sekarang pembelajaran mendalam, guru-guru kita dilatih, jadi kita meningkatkan proses pembelajaran. Jadi untuk sarana prasarana yang ada kami memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang ada. Kalau kita diberi bantuan itu seperti Smart TV, itu bantuan kita dulu kita belikan setiap kelas untuk sarana. Memang untuk sarana prasarana karena ada Smart TV memang sudah banyak kemudahan yang bisa kita akses di sana kan. Kemudian kalau yang untuk sarana seperti alat-alat peraga memang itu sudah tidak ada lagi, bantuan tidak ada, dan yang sudah ada di sini pun sudah banyak yang rusak. Jadi kami memang mengandalkan IT gitu, teknologi, pemanfaatan digital. Dan apa langkah yang dilakukan jika fasilitas belajar tidak mencukupi kebutuhan pembelajaran? Kalau fasilitas belajar, kalau yang tidak cukup, umpamanya seperti apa kira-kira yang tidak mencukupi itu maksudnya bagaimana? Maksudnya kan kayak ada yang kurang gitu Bu, gimana? Oh gitu, alat peraga maksudnya. Iya. Kalau alat peraga itu guru-guru itu bersedia membuat alat peraga sendiri. LKPD dia buat sendiri. Kami tidak ada beli LKS, beli LKPD tidak ada. Dan semuanya dibuat oleh guru. Jadi kalau itu inisiatif guru ya. Dia butuh alat peraga, tidak ada alat peraganya dia bikin sendiri. Dia cari sendiri. Gitu. Dan apakah ada program unggulan yang menjadi ciri khas sekolah ini Bu? Kalau program unggulan kami begini, ini dulu kami membuat tonggak sholat. Itu kan ada tonggak ibu itu, ada tonggak teras ibu ada 6 tuh kan. Itu Bu beri nomor tuh, nomor 0 sampai nomor 5. Nah itu gunanya untuk ini, anak-anak ibu yang ke 1 sampai 5 kami mencek sholatnya setiap pagi. Bagi anak-anak ibu yang tidak sholat sama sekali yang 5 waktu berdiri di tonggak 0. Kalau umpamanya dua kali sholat cuma di tonggak 2, tapi nanti 5 ya, di tonggak 5 penuh. Jadi setiap hari kami cek sholat sebenarnya ini. Tadi pagi mungkin lupa guru mencek sholat, tapi dia cek di dalam kelas. Jadi setiap hari kami cek sholat, sehingga anak-anak ini kami di sini sudah hampir 90% tuh anak-anak itu dari kelas 1 sampai 6 sudah sholat 5 waktu. Jadi begitu cara kami cek, itu program unggulan kami rasa itu berhasil gitu. Jadi itu sudah diakui pun oleh Bupati, oleh Ibu Bupati bahwa kami dulu ada acara bagaimana ibu soalnya pengawas datang ke sini, pengawas kami diceknya setiap kelas, ternyata anak-anaknya sholat semuanya gitu. Jadi dia memberitahukan atau mengkonfirmasikan ini dalam acara itu kepada Ibu Bupati. Jadi kami dapat apresiasi bagaimana ibu memanage sehingga anak-anak itu bisa melakukan sholat. Jadi yang sholat itu program unggulan kami sebenarnya. Jadi kami kerjasama dengan orang tua membuat kontrol sholat kami berikan kepada anak, kemudian dikumpul dicek
kerjasama dengan orang tua tuh. Kemudian kalau di sini kami cek setiap hari, sehingga anak-anak ini sudah banyak berkumpul di Tonggak 5 karena dia sudah sholat. Mungkin ada 1-2 kelas 1 yang tidak sholat gitu. Kalau kelas lain, kelas tinggi, alhamdulillah sudah sholat semua. Itu sudah kami lakukan udah 5 tahun yang lalu, yang lewat. Kemudian lagi program unggulan kami juga di sini, kami sudah memakai smart TV setiap. Mungkin kalau di kota, mungkin dibanding sekolah lain mungkin belum ada apa-apanya. Tapi kalau di desa di sini, sekolah-sekolah yang lain belum ada memakai smart TV setiap kelas. Kami sudah pakai dari kelas 1. Kemudian bahasa Inggris pun kami memakai guru bahasa Inggris yang backgroundnya dari bahasa Inggris. Kalau sekolah lain itu dia guru kelas yang mengajarkan bahasa Inggris. Tapi kami berani menggaji guru bahasa Inggris dengan dengan kami iuran untuk menggaji guru bahasa Inggris. Asalkan mereka berasal dari backgroundnya bahasa Inggris. Dia sudah mengajar dulu dari kelas 1 sampai kelas 6. Sekarang kelas 1-2 tidak belajar bahasa Inggris, kelas 3 sampai kelas 6. Itu mungkin. Kemudian kami sudah pakai smart TV, kemudian program tonggak sholat kami rasanya berhasil. Itu mungkin program unggulan kami kira-kira yang bisa ditonjolkan di sini. Bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menindaklanjuti hasil rapat, supervisi, dan evaluasi program sekolah, Bu? Oh ya, supervisi itu setelah Ibu masuk supervisi setiap kelas, itu kan Ibu catat tuh sesuai dengan instrumennya kan. Nah, nanti setelah selesai Ibu melakukan teknik coaching itu Ibu serahkan kepada bagaimana perasaan tadi setelah melakukan pelaksanaan pembelajaran. Dia merasakan, saya belum puas ini Bu, saya merasa kurang di sini, di sini sudah berhasil rasanya Bu. Terus bagaimana yang belum berhasil ini, bagaimana rencananya ke depan, bagaimana solusinya yang belum berhasil ini, kalau yang sudah berhasil bagaimana pula. Jadi mereka yang mengeluarkan masalahnya sendiri, mencari solusi, kemudian apa rencana mereka menyusun sendiri. Jadi Ibu bukan menyalahkan belum ada, bukan. Ibu tidak seperti itu. Ibu melaksanakan teknik coaching, berarti dia menyadari sendiri kekurangannya, dia yang mencari solusi sendiri, kemudian dia menyusun sendiri tindak lanjut. Gitu. Dan ini Bu, pertanyaan terakhir, apa tantangan terbesar dalam mengelola sekolah dan bagaimana strategi kepala sekolah untuk mengatasinya? Kalau tantangan sudah banyak ya, sudah tentu banyak tantangan. Kalau tantangan terbesar bagi Ibu memang ini untuk guru honornya. Guru honor ini memang tidak boleh dari dana bos. Jadi kami terpaksa mengambil, kita perlu tenaga honor. Ibu inginnya mengajar bahasa Inggris ini, tidak ingin Ibu guru kelas yang mengajar. Karena kalau guru kelas yang mengajar itu Ibu merasa tidak tidak sempurna, tidak tuntas, karena kita bukan backgroundnya guru kelas. Penulisan dengan bacanya sudah beda kan. Jadi Ibu takut nanti kalau anak ini salah konsep. Jadi Ibu berani mengambil orang luar yang backgroundnya bahasa Inggris, biar kami yang menggaji. Gaji itu kami ambil dari warung, dari infak, dari kami yang beriur. Itu gaji mereka. Itu pun gajinya cuma 250.000 sebulan. Sebenarnya kasihan sekali kan. Jadi itu tantangan Ibu. Kalau kita dulu Ibu pernah mengumpulkan orang tua kan, bagaimana ini anak kami yang iuran Bu, iuran mereka 15.000 masing-masing per bulan kan. Dia yang mengelola, dia memberikan gaji. Datang wartawan ke sini 4 orang. Dia mau interogasi Ibu mengumpulkan iuran 15.000 satu bulan. Ibu tahu enggak itu gitu katanya kan. Ibu sudah bela diri karena itu bukan Ibu yang memberikan orang tua, dia yang langsung memberikan. Iya, walaupun itu, tapi Ibu kepala sekolah kena katanya. Semenjak itu kami putuskan, kami tidak lagi meminta sumbangan dari orang tua, cuman kami minta infak pada anak-anak setiap hari Jumat. Jadi itu tantangan Ibu itu, guru yang tidak lengkap di sini mengambil guru honor, tidak ada gaji dari pemerintah. Nah sekarang kan bahasa Inggrisnya sudah pembelajaran pokok, tetapi pemerintah sampai sekarang belum menyediakan guru bahasa Inggris dari pusat. Itu tantangan itu. Kemudian kalau tantangan dari guru-guru, alhamdulillah enggak ada, bisa semuanya betul.
karena kita sama-sama bisa bekerja sama. Baik Bu, terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya, dan sini saya mohon maaf apabila ada perlakuan atau kata-kata saya yang salah terhadap Ibu. Ya sama-sama. Ibu juga minta terima kasih sudah bisa mengekspos sekolah kami.